laba dari auto naik 116%. Kok bisa? Apakah ini tanda bahwa sektor otomotif mulai perform? Kita ulas di analisa fundamental di kali ini tentang auto. Laporan keuangan auto terbit di tanggal 21 Februari jam 17.42 atau hari Selasa saat perdagangan sudah selesai. Sebelumnya autonya sudah perform sebelum LK-nya rilis dan akhirnya dia rilis. Nah, di sini di laporan keuangannya terlihat bahwa labanya itu mengalami kenaikan yang signifikan. Sebelumnya 2021 dia mempunyai laba sebesar 600 miliar. Sedangkan sekarang labanya mencapai 1,3 triliun. Luar biasa kenaikannya, sangatlah signifikan. Kalau kita cek dulu dari atas. Asetnya mengalami kenaikan juga yang sangat lumayan fantastik ya. Sebelumnya 16,9 sekarang jadi 18,5. Jadi ada penambahan lebih dari 2,5 triliun ya. Ini luar biasa ya. 1,5 triliun. Kasnya pun bertambah ya. Sebelumnya 1,8, sekarang ada di titik 2 triliun. Kasnya 2 triliun, kalau kita bedah dari kasnya sendiri itu 1,7 sendiri itu dalam bentuk deposito. Berarti hal yang sangatlah oke, sangatlah luar biasa ya. Jadi perusahaan tidak semerta-merta menaruh uang itu dalam bentuk kas, di kas saja ya, dalam bentuk rupiah terutama. Oke, kita cek di mana di kasnya sendiri hanya 5M, di banknya ada 346 miliar di banknya. Nah, ini di deposito itu terbanyak masih dalam bentuk rupiah 1 triliun, tapi 600 miliarnya sendiri dalam bentuk dolar Amerika ya. Di deposito mereka mendapatkan suku bunga 1 sampai 5,3 di rupiahnya, di dolarnya 0,02 sampai 4,45%. Yang 4,45% cukup besar ya untuk ukuran dolar ya. Nggak jarang itu biasanya let's say hanya 2%an aja, ini 4% termasuk besar ya. Oke, itu dari segi kasnya ya, kasnya sangatlah luar biasa ya. Dan kalau kita bandingkan dengan hutangnya ya, dengan kas 2 triliun, hutang dari perusahaan ini totalnya 5,4 T. Dan secara hutang bank itu hanya 500 miliar. Jadi ini perusahaan yang sangatlah sehat, bahkan hutang banknya sendiri, hutang yang berbunga sendiri bisa di cover dengan kasnya ya, bahkan hanya seperempatnya, hanya 25%-nya saja ya. Dan masih punya duit lagi. Jadi ini perusahaan yang sangat oke dengan market cap 8 triliun, cashnya 2 triliun, ini bisa saya simpulkan ya, 2 triliun dan utang banknya 500 miliar. Jadi bisa dikatakan perusahaan punya harga 8 triliun, kasnya bersih 1,5 T, sudah dipotong dengan utang bank. Jadi perusahaan ini sangatlah sehat ya, dan ya sangatlah sehat sekali ya perusahaan ini. Jadi teman-teman beli pun sudah mempunyai kas perusahaan 1,5 T. Luar biasa perusahaan ini untuk auto. Auto sendiri adalah anak perusahaan dari Astra ya. Anak perusahaan dari Astra. Oke, di sini ada tulisannya ya, dikendalikan oleh PT Astra International, induk perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Pemegang terbesar di Astra sendiri adalah Cardin Cycle dan Carriage, perusahaan yang didirikan di Singapura. Ini entitas anak dari Cardin Matheson Holding Limited, perusahaan yang didirikan di Bermuda. Ini salah satu perusahaan multinasional. Bagus nih perusahaan ini. Oke, lanjut ke detailnya, kita ke pendapatan. Oke. Netnya 116%, tapi pendapatannya kenaikannya tidak signifikan segitunya gitu. Sebelumnya 15 T, sekarang 18,5 dari salesnya sendiri atau revenue-nya lah.
18.579 927 dikurangi 15.51 663. Kenaikannya itu sebesar 22% kenaikan dari revenue-nya. Dari sini pun kalau kita cek, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kenaikan dari pendapatannya itu nggak gede-gede banget, nggak wow banget, tapi perusahaan ini bisa efisien mempres beban-beban yang lainnya. Kita cek dulu ya di pendapatannya. Pendapatannya di notes nomor 22. Nah, ini lokal dan ekspor ya. Lokalnya 10T sendiri 1,5 ekspor. Mengalami kenaikan yang signifikan, luar biasa. Penjualan barangnya juga naik. Dari sini pun kita sudah bisa menyimpulkan juga bahwa pendapatan penjualan barang ya, terutama di sektor otomotif ini juga mulai perform sih di Indonesia gitu. Tapi memang tidak se-wow itu ya. Nah, yang paling oke dari perusahaan ini adalah bisa mengkontrol satu, beban umum dan administrasi. Sebelumnya 900 miliar, sekarang 852. Beban pokok pendapatan pun ini bisa dikatakan nurun ya. Kalau kita hitung sebelumnya itu 13 triliun. 13 triliun itu kalau kita 13 triliun kalau kita bandingkan dengan salesnya itu sebesar 88% sebelumnya ya. 88. Kalau sekarang 15 triliun itu kalau kita bandingkan itu sebesar 85%. Jadi dari sini dia sudah mempres juga ya. Dia berhasil mempres, berhasil lebih efisien. That's why gross profitnya atau laba kotornya ini juga luar biasa kenaikannya. Tambah ini dia beban umumnya berhasil mengkontrolnya luar biasa. Biaya keuangan dia juga bisa turun bahkan. Sebelumnya 37M, sekarang 34M. Bagus. Dan ditambah perusahaan berhasil mendapatkan laba dari entitas sosial dan ventura atau bersama. Sebelumnya 500M, sekarang 600, hampir 700 miliar. Ini juga hal yang oke sih perusahaan ini. Jadi kenaikan laba memang di faktornya karena revenue-nya juga naik. Tetapi revenue-nya kenaikannya tidak sangatlah signifikan itu. Nah, oke-nya perusahaan ini makin efisien untuk memotong beban-beban itu sendiri. That's why net profit-nya bisa ke-control sampai 100% lebih. Itu sih. Nah, posisi sekarang auto itu berada di PI 6. Dan PBV-nya itu berada di angka 0,68. Dengan harga yang sekarang, year to date pun perusahaan ini sudah naik 18%. Meskipun seperti itu, di harga sekarang perusahaan ini bisa dikatakan perusahaan yang murah. Sudah berada di posisi murah dan oke, ROE-nya berhasil 2 digit 11%, net profit-nya hampir ya 9,73%. Jadi ini perusahaan yang oke dan perusahaan yang tergolong murah untuk auto sendiri. Lantas oke apa tidak kalau kita membeli auto untuk sekarang? Secara teknikal pun dia sangatlah oke, secara fundamental pun bisa dikatakan murah. Jadi make sense saja kalau mau melakukan pembelian di auto dengan targetnya bisa ke sampai 2000 untuk si auto itu sendiri. Jadi 2000 adalah angka yang relevan, angka yang make sense untuk si auto karena dia pun juga memiliki ya PBV itu di angka 2500 lah. Jadi 2000 sangatlah wajar ya kalau targetnya ke 2000. Make sense saja. Cuman tinggal pemilihannya teman-teman berani apa tidak membeli auto. Saya akan lebih prefer ke IMJS dan IMAS sih kalau untuk secara short ya, secara target di atas 10% tuh harusnya bisa sih untuk IMJS atau IMAS. Jadi itu untuk auto perusahaan yang oke, memang adanya kenaikan dari penjualan dari revenue bisa dikategorikan lah ya, otomotif mulai perform juga di Indonesia sendiri, tetapi tidak se-wow itu ya. Yang wow adalah perusahaan ini makin efisien. Jadi itu kenapa dia bisa labanya naik sampai 100%.
Mungkin itu analisa dari fundamental dari auto yang labanya naik 100% lebih. Semoga bermanfaat, dan jikalau ada request dari teman-teman fundamental apa yang kita bahas atau teknikal apa, bisa tulis saja di kolom komentar. Dan see you on the next video. Bye bye.